Saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali bersama saya, Romo Irfantinus Tarigan. Permenungan kita hari ini akan diambil dari Matius 26 ayat 14 sampai 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Para pencinta Tuhan yang terkasih, hari-hari terakhir Yesus sudah mendekat, dan bahaya di depan mata sudah semakin jelas. Tanda penyerahan dan persembahan diri di ambang pintu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah yang akan terjadi segera melalui dan dalam penyalipan itu. Kasihan Judas, kasihan saudara kita ini. Dia telah menutup hatinya. Entah apa yang dia pikirkan, sehingga sampai hati mengkhianati teman dan gurunya. Entah apa yang dia rencanakan dengan tindakan menjual gurunya itu. Entahlah, kasihan Judas. Tetapi dia, Judas, juga saudaraku, juga saudara Anda. Saudara-saudari, Don Primo Mazzolari yang hidup dari tahun 1890 sampai dengan 1959, seorang imam diosesan Kuskupan Cremona, Italia Utara, yang sedang dalam proses beatifikasi saat ini, dalam khotbahnya pada Kamis Putih pada tahun 1958 mengatakan demikian. Judas yang malang, entah apa yang melintas di benaknya, aku tidak tahu. Judas adalah orang yang paling tak bisa kita mengerti dari sekian banyak orang yang hadir dalam jalan salib Tuhan. Saya juga tidak akan mencoba menjelaskan siapa Judas, kata Don Primo. Saya berpuas diri untuk sekadar mengajak Anda memberi sedikit belas kasih kepada saudara kita Judas yang malang itu. Anda
Anda sekalian janganlah malu untuk menerima Judas sebagai saudara. Saya tidak malu menyebut Judas saudara, karena saya tahu bahwa seringkali saya mengkhianati Tuhan. Saya percaya bahwa tak seorang pun dari Anda harus malu menerima Judas sebagai saudara. Panggillah dia saudara. Sebenarnya, kita sedang memanggilnya seperti Tuhan sendiri menyebut dia. Ketika menerima ciuman pengkhianatan di Taman Getsemani, jangan lupa bahwa Tuhan berkata ke Judas, "Teman, dengan ciumankah engkau mengkhianati anak manusia?" Teman, kata ini menggaungkan secara abadi kelembutan kasih Tuhan. Barangkali ini bisa membuat Anda sekalian paham mengapa saya saat ini memanggil Judas saudara. Tuhan juga telah mengatakan dalam perjamuan terakhir, "Aku tidak lagi menyebut kalian hamba, tetapi saudara." Para rasul menjadi teman dari Tuhan. Entah mereka baik atau tidak, entah murah hati atau tidak, entah percaya atau tidak, mereka selalu menjadi teman dari Tuhan. Kita bisa saja mengkhianati persahabatan dari Kristus, tetapi Kristus tidak akan pernah mengkhianati kita, para sahabatnya. Entah pun kita tak pantas, entah pun kita berbalik melawan dia, entah pun kita mengingkarinya, tetapi di depan mata dan hatinya, kita selalulah sahabat-sahabatnya. Judas adalah sahabat Tuhan juga persis di momen ketika dia mencium dan sedang melangsungkan pengkhianatan atas gurunya. Judas yang malang, saudara kita yang malang. Dosa terbesarnya bukanlah karena dia menjual Tuhan, tetapi pada keputusasaannya itu. Petrus juga mengingkari sang guru, tetapi kemudian ketika guru memandangnya, Petrus menangis dan Yesus mengembalikan dia ke posisinya menjadi wakilnya. Semua rasul lain juga meninggalkan Tuhan dan semuanya kembali. Kristus mengampuni mereka semua dan kembali mempercayai mereka seperti sedia kala. Apakah Anda pikir tidak ada tempat juga untuk Judas kalau dia ingin kembali? Jika saja misalnya dia berdiri di bawah kaki salib, jika saja dia melihat paling tidak sebuah sudut salib itu, atau melihat di satu kelokan jalan salib itu, jika saja demikian itu, keselamatan juga akan sampai pada Judas. Saudara-saudari, saya tak mampu untuk tidak berpikir bahwa Allah juga berbelas kasih kepada Judas. Sulit saya memikirkan bahwa pelukan kasih dan panggilan teman yang diucapkan Tuhan kepada Judas ketika Judas sedang memberikan ciuman pengkhianatan itu tidak membuka hatinya yang kering. Mungkin momen itu menjadi saat-saat akhir ketika Judas masih merasakan bahwa Tuhan masih mencintainya dan mau menerimanya di surga. Mungkin saja dia menjadi rasul yang pertama sekali masuk surga bersama dengan dua penjahat itu. Ya, sebuah kemurahan yang kelihatannya tidak menunjukkan kemuliaan anak Allah. Demikian jika dari sudut pandang setan. Tetapi sebaliknya, begitulah kebesaran kerahiman Tuhan. Teman-teman dalam Kristus, Don Primo Mazzolari mengatakan bahwa memang sulit memahami pengkhianatan Judas. Tetapi jangan lupa bahwa Injil mengatakan kalau setan si jahat itu merasuki dia, dan uang adalah pintu masuk setan. Kata Judas kepada imam-imam kepala, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Umat beriman yang terkasih, Paskah sudah mendekat, dan seperti dahulu kala, saat ini juga Tuhan mengutus murid-muridnya ke rumah Anda. Mereka menyampaikan pesan Tuhan pada Anda, ya, pada Anda yang sedang mendengarkan ini. Mereka berkata, waktu
waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Tuhan mau Anda menerima Dia dan para murid itu di tempat tinggal Anda. Tuhan memberikan kesempatan kepada Anda mempersiapkan ruang dalam hidup Anda untuk menjadi tempatnya duduk tenang, melakukan perjamuan, dan mempersembahkan diri. Maukah Anda membukakan pintu dan memberi ruang? Ingat teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Ingatlah, kalau Tuhan juga menginginkan dan memperkenankan Judas Iskariot hadir. Tentu ini sebuah penghiburan kepada kita. Sebab tak ada syarat kalau Anda itu mesti menjadi orang-orang baik terlebih dahulu untuk bisa memenuhi permintaan itu. Berikan saja ruang, terima saja undangan itu saja sudah cukup. Tuhan memberkati